Desas-desus meninggalnya Zefania Karina masih meninggalkan tanda tanya. Kasus ini terus bergulir dan membuahkan kejanggalan demi kejanggalan yang diungkapkan oleh pihak Karen Puro. Arya Satria Kelaport ikut terseret, bahkan dihujam dengan berbagai macam tuduhan yang menyudutkan. Akhirnya Kamis malam di hadapan awak media, Arya muncul dan membeberkan segala fakta di balik kasus kematian anaknya yang selama ini masih ia tutup rapat-rapat. Dengan emosional, Arya menantang semua pihak yang telah berasumsi liar di tengah kasus kematian anaknya. Terutama yang menyentil tentang kondisi terakhir Zefania yang dianggap segelintir pihak bukanlah seperti orang yang jatuh dari ketinggian. Lantas seperti inilah tanggapan Arya atas rumor kejanggalan kematian sang putri tercinta. Ini tidak sama sekali berhubungan dengan banyak yang dikatakan janggal dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa Zevi itu tidak jatuh. Saya yang mengangkat dia. Saya yang mengangkat tubuh anak saya yang meninggal. Jadi saya memberi respect kepada Zevi di tempat di mana dia pergi. Basically itu, and I pray, saya berdoa buat Zevi. Saya bilang, Zevi, you're now in a much happier place. Mommy loves you, Papi loves you, we all love you. Fly on, Zevi, fly on, terbanglah ke sana. Dia lebih berhak di tempat yang lebih baik. Karena berdasarkan ini pengasuhnya adik ya, pengasuhnya Zepi, dia melihat pada saat memandikan itu ada sesuatu yang janggal. Ini akan kami laporkan ke pihak kepolisian, karena pihak kepolisian lah yang punya otoritas untuk membuka ini semua seterang-terangnya. Tapi begitu jatuh ke lantai 6, dari lantai 6 ke bawah, ya, itu badannya mulus. Lantai 6 loh ini, ya, bukan lantai 2. Ya, itu seperti orang sakit aja. Jadi tidak ada luka yang seperti orang jatuh dari ketinggian bagaimana. Ini sama sekali tidak ada. Makanya ini yang kita pertanyakan, dan saya percaya pihak kepolisian pasti akan serius menangani ini dan akan mengungkap ini secara benar gitu. Nggak mungkin dia jatuh karena mukanya apa? Utuh. Kalau saya, aduh Tuhan bersyukur, di sini ini ada semen, di sini ada ini, dia jatuhnya di sini. Saya bersyukur Tuhan, anak saya masih bisa saya lihat cantik. Husnuzonnya, berprasangka baiknya, melihat bahwa kebesaran Tuhan di dalam kemungkinan dia ada semen di sini dan tiang di sini, dia bisa jatuh di sini dan di bawah pohon. Saya bersyukur. Bukan bersyukur atas kepergian dia, bukan. Terlepas dari itu, Arya adalah seorang ayah yang baru saja kehilangan putrinya dengan cara tragis. Hatinya masih direlung duka, air matanya pun masih belum mengering. Arya masih sangat mengingat momen pahit ketika harus menggotong buah hatinya sendiri yang jatuh dari lantai 6 apartemen. Saya menyaksikan tempat tanah di mana Zevi putus dari yang bernyawa sampai nggak bernyawa. Saya berada di situ. Jadi saya katakan kepada anak saya bahwa ini waktumu. Kepergian dia itu menyulitkan posisi saya, sangat menyulitkan posisi saya. Karena saya tahu kalau ini itu tidak terjadi, saya yakin saya akan menang hak asuh ini.
Sedih dan amarah meluap menjadi satu. Seperti itulah yang dirasakan oleh Arya di tengah rasa duka kehilangan putri tercinta. Ia disebut bungkam seolah ingin menutupi penyebab meninggalnya Zefania. Padahal menurut Arya, sejak awal ia sudah menginginkan otopsi, namun ditolak oleh pihak Karen. Otopsi is one simple thing. Otopsi saya dari awal bilang. Karen dari awal yang sesuatu yang nggak ada jadi ada. Apalagi kalau ini yang udah merenggut nyawa udah hilang, ya kan? Pasti dikembang-kembangin. Saya udah bilang, Pak, saya mau otopsi dari awal, saya mau otopsi. Saya katakan sama lawyer saya, Bro Andreas, now I want an autopsy supaya apa? Supaya jelas. Because I have nothing to hide. Nggak ada yang saya sembunyikan. Akhirnya dari KR mengatakan, saya nggak mau anak saya gini. Saya katakan, gimana kalau ketemu dua ini? Nanti jenazahnya nggak bisa keluar. Ya udah, saya ikutin. Karen bilang, oke, dia nggak mau autopsi. Dia maunya putri cantik tidur seperti itu. Padahal saya udah mendukung nih dari awal. Dia bilang nggak mau dibelai-belai. Oke. Walaupun sempat menolak untuk melakukan otopsi, nyatanya Karen menyetujui hal tersebut untuk membantu penyelidikan pihak kepolisian. Namun sayang pilihannya telah membuahkan komentar negatif yang mulai menyerangnya di jagat maya. Di tengah gonjang-ganjing kematian sang putri, prasangka buruk terus mengarah kepada Arya. Terlebih tudingan itu muncul ketika Arya disebut pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Mendengar hal tersebut, Arya geram dan mengklarifikasi bahwasannya tuduhan itu tidaklah benar. Kalau bilang dia pernah masuk rumah sakit jiwa, iya pernah masuk rumah sakit jiwa. Tapi kan Bapak sering menyangkal itu kan. Di media kan dia sering menyangkal itu. Tapi aku sama Ibu udah datangi langsung tuh rumah sakitnya. Dan dia pernah dirawat di situ 4 tahun. Yang menurut saya nggak adil adalah ketika di dalam masa seperti ini, yang megang kebenarannya adalah saya. Yang berada terakhir kali sama Zepi itu saya, bukan mereka. Dan di Islam itu ada istilah suuzon, berprasangka buruk. Dan alasannya adalah, oh karena dia kan dulu masuk rumah sakit jiwa 4 tahun, gitu alasannya. Saya buka tantangan. Kepolisian, pengadilan, silakan pergi ke rumah sakit jiwa tersebut. Dan saya jamin pengadilan dan kepolisian tidak akan menemukan file saya 4 tahun atau mendekati 4 tahun atau lebih dari 4 tahun atau pas 4 tahun, nggak akan nemuin. Saat prosesi pemakaman Zefania berlangsung, sosok Arya bagaikan hilang di telan bumi. Publik bertanya-tanya, kemanakah Arya? Apa yang membuatnya tak hadir di pemakaman sang putri? Arya pun mengungkapkan alasannya dan menyebut pihak Karen yang telah melarangnya untuk hadir di pemakaman. Diminta untuk nggak datang. Sebaiknya jangan datang. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya kita takut. Bayangin loh, dilarang untuk melihat itu. Pembelaan demi pembelaan telah diungkapkan oleh Arya maupun Karen. Namun ini bukanlah akhir, mengingat kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Apapun bentuk keterangan dari kedua belah pihak, tetap proses pengadilanlah yang menentukan siapakah pihak yang salah maupun yang benar dari kasus kematian Zefania.